Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimin, shaimat, para saudaraku yang sedang melaksanakan puasa Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita semua bisa bertemu kembali, belajar dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sunnahnya para ulama, para orang-orang yang menjadi pewaris para nabi. Semoga pada kesempatan ini pertemuan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini adalah mengaji kitab Sunan Nasa'i bersama syarahnya Sunan Nasa'i karangan Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti dan khasiahnya kitab Sunan Nasa'i yaitu Al-Imam As-Sanadi juz 3 tentang pahala puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Abu Ubaidullah bin Sa'id qala hadatsana Muhammad bin Fudail an Dawud bin Abi Hindin anil Walid bin Abdurrahman an Jubair bin Nufairin an Abi Dzarin qala sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadana falam yakum bina hatta baqiya sab'un minasyahri faqama bina hatta dhaba sulusul laili summa lam yakum bina fis sadisati faqama bina fis khamisati hatta dhaba syatrul laili faqultu ya Rasulullah law nafaltana baqiyata lailatina hadi qala ya annahu man qama ma'al imami hatta yansarifa qadaballahu lahu qiyama lailatin. Artinya adalah sahabat Nasa'i. Sahabat Imam Nasa'i diceritakan oleh Ubaidullah bin Sa'id. Ubaidullah bin Sa'id berkata, kami diceritakan oleh Muhammad bin Fudail yang sumbernya dari sahabat Dawud bin Abi Hindin, yang sumbernya dari Walid bin Abdurrahman, yang sumbernya dari Jubair bin Nufair, yang sumbernya dari Abi Dzarin. Abi Dzarin berkata, kami semua puasa bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu Ramadan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melaksanakan sholat taraweh, sholat malam bersama dengan kita, sehingga sisalah sehingga sisalah 7 hari pada sebagian dari bulan Ramadan, malam Ramadan. Kemudian Rasulullah melaksanakan sholat malam yaitu tarawih bersama dengan kita para sahabat sehingga sepertiga malam para sahabat berjamaah sholat tarawih dengan Rasulullah. Kemudian yang lain Rasulullah tidak sholat malam, sholat tarawih bersama dengan para sahabat pada malam ke-6. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat tarawih atau sholat malam pada malam yang ke-5 sehingga sampai kepada sepertigaan malam atau sepertiga malam. Kemudian saya berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hei Rasulullah, apabila kamu mensunatkan kepada kami semua malam-malam pada waktu Ramadan, kamu sunatkan semua malam kamu sunatkan untuk melaksanakan sholat berjamaah dengan kami, hei Rasulullah." Rasulullah kemudian menjawab, sesungguhnya orang yang melaksanakan sholat taraweh bersama dengan imam sehingga ia adalah pulang dari jamaahnya, maka Allah Subhanahu wa taala menulis baginya orang yang termasuk orang yang melaksanakan sholat malam. Kemudian di sini summa lam yusolli bina walam yakum hatta baqiya sulusun syahri. Kemudian
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak melaksanakan sholat tarawih bersama dengan para sahabat, dan Rasulullah tidak melaksanakan sholat malam sehingga sampai kepada 3 hari, sampai 3 hari ia tidak berjamaah dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah melaksanakan sholat malam yaitu tarawih pada malam ketiga, dan Rasulullah mengumpulkan ahlinya yaitu suami dan istrinya dan para wanita, sehingga kami semua ini adalah orang yang khawatir bahwasanya waktu sahur itu adalah akan habis. Qultu wa ma'al falahu ya Rasulullah, qala as-sahuru. Saya berkata, hai Rasulullah, waktu falah itu, waktu keberhasilan itu apa ya Rasulullah? Yang dimaksud waktu falah, waktu keberhasilan adalah waktu sahur. Maka di sini pada malam yang ketiga Rasulullah mengumpulkan bersama anaknya, bersama istrinya untuk melaksanakan berjamaah sholat di rumah, tidak bersama dengan para sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Ahmad bin Sulaiman qala haddatsana Zaid bin Al-Khubbab qala akhbarani Muawiyah bin Shalih qala haddatsani Nu'aim bin Ziyad Abu Talhata qala sami'tu an-Nu'man bin Yashir bin Bashirin an minbarin Khimsa yaqulu kumna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadana lailata salasin wa isyrina ila sulusul laili al-awwali sumakumna ma'ahu lailata khamsin wa isyrina ila nisfil laili sumakumna ma'ahu lailata sab'in wa isyrina hatta dhanana ala nudrija al-falaha wa kanu yusammunahu as-sahura. Artinya adalah Imam Nasai diceritakan oleh Ahmad bin Sulaiman. Ahmad bin Sulaiman berkata, kami diceritakan oleh sahabat Zaid bin Khubbab. Sahabat Zaid bin Khubbab berkata, kami diceritakan oleh Muawiyah bin Shalih. Muawiyah bin Shalih berkata, kami diceritakan oleh sahabat Nu'aim bin Ziyad yaitu Abu Talhah. Kemudian Abu Talhah berkata, aku mendengar Nu'man bin Bashir atas suatu mimbar, di mana kemudian Nu'man berkata, kami semua melaksanakan sholat tarawih bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ucapan sahabat Nu'man bin Bashir di atas mimbar. Nu'man bin Bashir berkata, kami semua melaksanakan sholat malam yaitu tarawih bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan pada malam yaitu 13 sampai sepertiga malam yang pertama. Kemudian kami pun setelah itu melaksanakan yaitu sholat malam, sholat tarawih bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam yang ke-25. Malam yang ke-25 para sahabat termasuk Nu'man bin Bashir jamaah bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai separuh malam. Kemudian kami pun juga melaksanakan sholat tarawih bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam ke-27. Pada malam ke-27 para sahabat berjamaah dengan Rasulullah termasuk Nu'man bin Bashir, sehingga kami menyangka bahwa kami ini tidak menemukan yaitu waktu sahur, menemukan keberhasilan atau menemukan yaitu kesuksesan atau keberhasilan. Kemudian para sahabat menamakan yang dimaksud keberhasilan adalah sahur, karena para sahabat ini adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga karena sholat yang dilakukan di sepertiga malam, sehingga khawatir para sahabat itu tidak dapat melakukan sahur atau tidak melakukan kegiatan yaitu kegiatan sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang menjadi hikmah sholat malam yaitu sholat tarawih? Babut targhibi fi qiyamil lailati. Bab yaitu mencintai sholat malam yaitu sholat tarawih. Akhbarana Muhammad bin Abdullah. Akhbarana di situ pada kitab syarah disebutkan wa yahtamilu ayyakuna dzalika waqa'a fi nafsihi ittafaqu fi ba'dil qurbi alati dawam ala faftarat
Yang dimaksud di situ adalah bahwasanya Rasulullah pernah sholat tarawih di rumah. Rasulullah pernah sholat tarawih bersama dengan para sahabat. Pada malam ketiga keempat Rasulullah tidak jamaah dengan para sahabat. Kemudian pada malam di situ di dalam kitab Nasa ini disebutkan pada malam, yaitu malam-malam tertentu berjamaah dengan para sahabat, yaitu pada malam di mana malam tersebut itu adalah para sahabat bisa berjamaah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam ketiga keempat Rasulullah berjamaah di rumah bersama dengan anak dan istrinya. Kemudian di situ menunjukkan mungkin juga di situ adalah hanya khusus itu hanyalah suatu kejadian yang khusus hanya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti halnya yang menjadi kesepakatan di sebagian para ulama, yaitu di sini adalah yang dimaksud di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir sholat tarawih yang sunat, hukumnya adalah sunat bukan wajib, itu dilanggengkan berjamaah sehingga membebani para sahabat melaksanakan sholat tarawih, sehingga seakan-akan Rasulullah itu mewajibkan sholat tarawih, padahal sholat tarawih itu adalah hukumnya adalah sunat muakkad. Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah pada kitab syarah diterangkan wasuila Syekh Izzuddin bin Abdussalam an hadal hadis annahu yadullu ala annal mudawamata ala malaysa biwajibin tasayyarahu wajiban. Ditanya Imam Syekh Izzuddin bin Abdussalam, ditanya tentang hadis ini, Rasulullah jamaah, Rasulullah tidak jamaah. Syekh Izzuddin ditanya tentang hadis ini. Kemudian Syekh Izzuddin menjawab bahwasanya hadis itu menunjukkan bahwasanya melanggengkan sesuatu yang tidak wajib itu seakan-akan itu adalah menjadi wajib. Itu maksudnya begitu. Jadi pendapat Imam Syekh Izzuddin bin Abdussalam dengan hadis Rasulullah, seakan-akan ketika Rasulullah itu melanggengkan sholat tarawih terus, seakan-akan itu wajib, padahal itu bukan wajib. Seakan-akan itu Rasulullah mewajibkan sholat tarawih, padahal itu bukan wajib. Hikmahnya di situ. Wal mudawamatu lam tu'had fi syar'i. Sedangkan melanggengkan sesuatu yang sunat, yaitu sholat tarawih, itu adalah sesuatu yang tidak diwajibkan di dalam syara'. Maka di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua yaitu mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikutilah sholat tarawih dengan ikhlas, dengan didasari dengan senang, hati yang ikhlas. Mumpung kita ketemu Ramadan lagi, alhamdulillah kita semua tidak meninggal dunia, alhamdulillah kita semua masih diberi hidup. Saudara-saudara kita banyak yang meninggal dunia, tetangga, famili, kerabat, dan detolan, teman kerja, orang lain, atau mungkin juga bawahan, atau mungkin juga kenalan kita, banyak yang meninggal dunia, masih muda pada meninggal dunia, orang-orang tua juga pun meninggal dunia, yang lebih tua dari kita atau yang lebih muda dari kita sudah pada meninggal dunia. Alhamdulillah pada kesempatan ini para pemirsa pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberi kesempatan umur oleh Allah, gunakan yang baik, umur yang gunakan untuk sesuatu kebaikan, sesuatu gunakan untuk memberi manfaat, memberi kebaikan kepada anak istri di rumah, saudara atau kakek nenek orang tua di rumah, kepada tetangga, famili, kerabat semuanya. Gunakan umur-umur yang baik. Kemudian juga gunakan waktu-waktu di saat ini kita melaksanakan di dalam keadaan puasa Ramadan, kita semua bisa melaksanakan sholat tarawih, dasarilah dengan ikhlas. Maka yang penting di sini adalah bukan karena kita semua didasari karena kepentingan dunia, bukan karena pamer, bukan karena riya, bukan karena kedudukan, bukan karena pangkat, bukan karena pakewoh, atau kita malu kepada tetangga, kepada saudara, tapi semata-mata ikhlaskan ibadah kita sholat tarawih untuk tujuan Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.
Babu targhibi fi qiyamil laili, bab yaitu cinta dalam sholat malam yaitu sholat tarawih. Akhbarana Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid qala hadatsana Sufyan an Abi Az-Zanad an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nama ahadukum aqada syaitanu ala ra'sihi salasa uqatin yadribu ku ala kulli uqdatin lailan tawilan ay urkut fa inistaiqada fa dzakarallah in khalat uqdatun fa in tawaddu'a in khalat uqdatun ukhra fa in shala in khalat al uqadu kulluha fa yusbihu thayyiban nafsi nasyitan wa illa asbagha khabisan nafsi kaslana. Artinya di sini adalah bab yaitu cinta melaksanakan sholat tarawih. Imam Nasai diceritakan oleh Muhammad bin Abdullah bin Yazid. Muhammad bin Abdullah bin Yazid diceritakan oleh Sufyan yang sumbernya dari Abi Zinad. Abi Zinad sumbernya dari sahabat A'raj. Sahabat A'raj sumbernya dari Abi Hurairah. Abi Hurairah berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila salah satu di antara kamu semua tidur, maka setan itu mengikat dengan kuat, setan itu mengikat dengan kuat atas kepala kamu dengan 3 kali ikatan. Tadi kepala kita ini kalau kita tidur diikat 3 kali ikatan. Kemudian kemudian seseorang kemudian bergerak 1 ikatan pada malam hari. Seorang kita semua tidur pada malam hari, tidur panjang, kita tidur panjang pada malam hari. Kemudian setan berkata, lanjutkanlah tidur, jangan bangun malam, lanjutkanlah tidur. Apabila seseorang itu kemudian bangun pada malam hari, kemudian menyebut nama Allah, maka ikatan setan itu menjadi lepas, menjadi pudar. 1 ikatan setan menjadi lepas, menjadi pudar. Kemudian apabila menyebut nama Allah, itu langsung ikatan setan yang ada di kepala kita menjadi lepas, menjadi pudar, menjadi ucul, menjadi pudar. Kemudian apabila seseorang itu kemudian tidurnya setelah menyebut nama Allah, kemudian ia berwudu, maka ikatan yang lain pun juga menjadi lepas, menjadi pudar. Ikatan setan yang kuat itu menjadi lepas, menjadi pudar. Ya, kemudian ikatan yang kedua telah menjadi lepas, menjadi pudar. Kemudian apabila seseorang itu sholat malam, maka semua ikatan-ikatan, yaitu 3 ikatan yang menjadi yaitu gangguan setan itu menjadi pudar, semua menjadi lepas semua, sehingga seseorang itu kemudian apabila ia melaksanakan sholat malam, maka adalah orang yang kategori orang yang baik, baik jiwanya, orang yang jiwanya baik, orang yang jiwanya nasyiton, orang yang jiwanya sangat rajin. Apabila sebaliknya, ya, bangun malam kemudian pipis, buang air besar atau buang air kecil, kemudian kemudian tidak menyebut asma Allah, tidak berwudu, tidak melaksanakan sholat malam, maka itu termasuk orang yang buruk jiwanya, dan orang yang pemalas. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini dorongan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika kita bangun malam kita bisa melaksanakan sholat malam. Seperti halnya kita bisa melaksanakan sholat taraweh. Ketika kita tidak bisa berjamaah, kita sholat taraweh di rumah. Di tengah malam kita laksanakan sholat taraweh berjamaah di rumah bersama dengan keluarga. Dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini pada kitab syarah disebutkan ai biyadi ihkaman laha. Jadi talinya setan itu sangat kuat, talinya sikat itu mengikat sangat kuat, mengikat di kepala kita. Lailan tawilan i'takid lailan tawilan. Waruya biraf'i alaika lailun tawilun. Di situ setan itu mengganggu kepada kita. Ojo tangi, jangan bangun, lanjutkan tidurnya.
pula sampai malam, lanjutkan sampai malam. Jadi ini setan ini mengganggu kita. Ketika kita semua mengucap Allah, maka ikatan yang pertama kemudian lepas. Ketika kita bangun kemudian kita berwudu, maka ikatan setan yang kedua adalah lepas. Ketika kita semua sholat hajat ya di malam hari, sholat taraweh pada malam hari, sholat tahajud, kemudian sholat istikharah, atau kemudian sholat tasbih dan seterusnya, maka semua ikatan itu menjadi lepas semua, karena setan di sini adalah setan kemudian ikatannya lepas semua, dan setan kemudian berlari terbirit-birit karena takut dengan adanya asma Allah, nama Allah Subhanahu wa taala disebut, maka kemudian takut lari terbirit-birit. Maka di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, thayyiban nas, catatan, kita semua adalah jiwa yang baik, jiwa yang baik, jiwa yang rajin, jiwa yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya, jiwa yang buruk, jiwa yang pemalas, jiwa yang tidak mau ibadah malam, jiwa yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan yaitu hikmahnya pada ngaji pada kesempatan ini, semoga kita semua nanti di saat Ramadan ini kita bisa melaksanakan, melanggengkan istiqomah sholat malam, yaitu sholat taraweh, laksanakan berjamaah secara bersama-sama, didasari dengan ikhlas, maka dosa-dosa kita selama 1 tahun, dosa yang tidak kita kerjakan, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Demikian para shaimin dan shaimat, saudaraku yang kami hormati, yang kami muliakan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga ibadah kita, ibadah di bulan Ramadan ini, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.